Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Awai Channel. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini berhubung teman saya baru wisuda nih. Ini nih kita ini buktinya bukan wisuda, habis sidang. Habis sidang teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar sidang. Mantap. Jadi kita akan membahas seputar persiapan sidang, harus menyiapkan apa aja. Kemudian bagaimana sih rasanya setelah menjalani sidang, gitu-gitulah pokoknya ya. Gitu-gitu ya. Oke, Ai, kita perkenalan dulu. Untuk namanya siapa Teteh? Halo, perkenalkan. Nama saya Sri Wahyuni. Kalau di di asrama di Galuh itu biasanya dipanggilnya Ai. Oh iya, jadi ini namanya Ai teman-teman. Namanya asli tapi saya sering panggilnya Ai. Dan anak-anak juga panggilnya Ai. Oke, Ai, jadi gitu. Seperti yang dijelaskan tadi, kontennya itu persiapan sidang seperti apa sih? Kan biasanya anak-anak pada gini nih. Aduh, besok mau sidang, duk udah perasaan itu udah kemana-mana gitu, buyar banget pokoknya. Nah, yang dipersiapkan apa sih gitu sebelum menjelang sidang? Ayo jelaskan nih kepada teman-teman mungkin di sana yang bentar lagi mau sidang atau persiapan beberapa tahun kemudian mau sidang gitu. Kalau dari aku sih, buat persiapan sidang itu sebenarnya nggak terlalu riweuh ya sebenarnya mah. Riweuh? Tapi tetap aja ngerasanya tuh kayak nggak tenang, deg-degan. Aduh, nanti ditanya apa gitu sama dosen, akunya tuh nggak bisa ngejawab sama pertanyaan gitu. Padahal mah kan itu tuh skripsi penelitian yang dilakukan sama kita sendiri, dan harusnya itu emang udah paham, harus udah nguasain gitu semua materi, semua teori, hasilnya kayak gimana tuh sebenarnya harus udah tahu. Terus kalau aku tuh persiapannya dari lama gitu, misalkan dari kayak hamin seminggu buat sidang tuh udah dipersiapin gitu, kayak materinya, segala macemnya, mentalnya, biar kita tuh bener-bener siap gitu dalam menghadapi nanti di hari H-nya gitu. Jadi pas satu hari sebelumnya tuh, kemarinnya tuh, jadi kayak udah siap aja gitu, udah nggak nyiapin apa-apa lagi. Kalau di aku persiapannya kayak gitu. Jadi persiapannya jauh-jauh hari sebelum sidang gitu ya? Kalau bukan mendadak gitu ya? Kalau mendadak tuh takutnya malah kayak gurung gusuh tepuguh. Apa ya bahasa Indonesianya? Gurung gusuh itu kayak air namanya. Persiapan yang emang jadi nggak matang gitu persiapannya tuh, kayak gitu. Oke, jadi intinya gini teman-teman, kalau itu emang benar-benar tulisan teman-teman, skripsi teman-teman, pasti teman-teman udah tau lah apa yang akan dibahas, jadi tinggal buka-buka dikit aja, udah gitu pasti paham. Kecuali kalau teman-teman yang kerjanya orang lain, nah itu baru agak pudar. Teman-teman harus ngejoki nggak boleh, pokoknya itu contoh yang tidak baik, jangan ditiru. Tidak baik. Nah, untuk skripsinya sendiri gimana sih? Apakah lama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau gimana cara pengerjaannya? Aduh, sebenarnya tuh struggle sampai bisa ada di titik ini tuh bener-bener kayak yang aduh, aku tuh bisa nggak sih? Dan ternyata alhamdulillah aku sampai di titik ini tuh bener-bener perjuangan yang orang-orang tuh sebenarnya nggak tahu perjuangan aku tuh sampai di titik itu kayak gimana. Dari mulai aku nunggu kuota dosen, kan kalau di fakultas aku tuh nunggu kuota dosen gitu, ada kuota dosen maksimal 12. Nah, aku tuh kayak nunggunya tuh sampai aku bisa masuk kuota dosen tuh sampai 1 tahun nunggunya. Terus aku dulu udah dapet judul, udah sampai aku aja sampai bab 3, dan ternyata ada satu hal yang nggak bisa dipersiapkan, dan aku tuh tiba-tiba sama dosen aku tuh suruh diganti semua judulnya, dirombak dari bab 1 sampai bab 3 tuh total dirombak semuanya. Gila, jadi dari awal lagi tuh mulai? Dari awal lagi. Terus udah dirombak, ternyata ada lagi hal yang ternyata dari pihak sananya tuh ternyata nggak bisa disiapin lagi dan ngerombak lagi, cuman nggak ngerombak total sih, jadi cuma ganti judulnya doang kayak gitu. Terus sampai nyiapin penelitian, kan aku walaupun kuliahnya di UAD, tapi aku penelitiannya di Lab UGM, tapi alhamdulillah sih penelitiannya berjalan lancar gitu, persiapannya dimantengin. Apalagi ya, pokoknya kalau pas nyusun naskahnya tuh aduh, nggak bisa nih. Ai sedang bahagia banget teman-teman hari ini baru sidang. Oke, untuk menjaga mental nih, kan Ai katanya judul sempat ganti. Pastilah namanya manusiawi, mental itu ketika semangatnya nih, tiba-tiba dosen coret nggak boleh judul ini. Nah, pasti mental itu down. Nah, cara menaikkan kembali supaya semangat gimana kemarin? Kemarin tuh kalau pas mental aku sempat turun karena ganti tuh, awalnya ya kayak pengen nangis gitu, tapi nggak bisa nangis
speechless aja gitu, nggak bisa ngomong apa-apa, kayak astagfirullahaladzim gitu. Ini udah sampai bab 3, udah tinggal ternyata udah mau tinggal maju buat seminar gitu, ternyata harus diganti, tapi ya udahlah gitu. Kalau emang dari dosennya kayak gitu ya kita mau gimana lagi gitu kan sebagai mahasiswa. Terus ya udahlah, kasih apresiasi dulu ke diri sendiri. Misalnya kita ngelakuin apa yang kita suka, atau beli jajanan, beli makanan apa, terserah apa yang kita suka gitu, buat naikin mood lagi, buat ngerjain habis kita sedih-sedihan. Itu pokoknya harus bangkit lagi, nggak boleh sampai benar-benar terpuruk, nggak boleh sampai benar-benar berhenti kayak gitu. Pokoknya harus ada step yang harus dikerjakan. Jadi harus ada cara lain di saat kita down, harus menghibur diri gitu ya. Menghibur diri dengan cara salah satunya makan, kalau Ai gitu ya, makan. Kemudian liburan, mungkin teman-teman bisa liburan, tapi jangan kelamaan juga. Jadi nanti lupa lagi skripsinya gimana. Bolehlah jalan-jalan sehari 2 hari, mentok-mentok seminggu lah, nanti fokus lagi skripsi gitu ya. Oke, mantap. Tadi malam perasaan Ai gimana nih? Kan hari ini sidang. Tadi malam gimana aja perasaannya? Apakah tidak bisa tidur atau seperti apa nih? Tadi malam tuh sebenarnya dari 2 hari itu aku tuh nggak nyiapin apa-apa, nggak belajar. Dari kan sidang sekarang hari Senin, sidang dari hari Sabtu sama hari Minggu tuh aku nggak belajar. Tapi pas hari Minggunya tuh kayak cuma ngebaca skripsi aku gitu, yang di bagian pembahasannya sih lebih tepatnya, soalnya kan yang dipertanggungjawabkan di sidang itu kan hasilnya. Cuma belajar ngebaca kayak gitu. Soalnya kayak mau belajar tuh bingung, aku harus belajar apa lagi gitu. Toh ini juga yang aku lakuin dan aku harus paham gitu, tanpa istilahnya tuh udah ada di otak aku gitu kan, aku yang sendiri yang ngerjain gitu. Mantap. Tadi sidangnya online atau offline nih? Kalau di aku sih masih offline, masih online sih, soalnya nggak dibolehin ada kuliah, ada online kayak gitu, ada offline. Sorry. Berarti sidang online? Iya, sidang online. Di kos berarti tadi? Enggak sih, tadi di kos temen, soalnya kan sama satu tim gitu bareng-bareng, jadi saling menemani aja gitu. Oh iya benar-benar. Nah, untuk teman-teman mungkin yang sebelumnya pasti sidangnya offline. Mereka itu langsung berhadapan dengan dosen di depan umum, di depan muka, depan umum. Nah, kalau Ai kan tadi sidang online. Kemudian salah satunya saya juga mengalami sidang online juga. Nah, perasaannya apakah sama aja seperti sidang biasa atau sidang online ini? Biasa aja lah sidang online ini kok. Aku nggak tahu ya, kalau pas yang sidang offline tuh nggak ngerasain soalnya. Soalnya dari seminar proposal aja udah online, terus sekarang tuh pendadaran online lagi. Jadi ngerasanya tuh walaupun deg-degan, tapi mungkin nggak sedeg-degan sama teman-teman yang langsung ujiannya langsung di depannya dosen secara langsung gitu. Soalnya kalau online tuh bisalah bikin contekan sedikit kayak contekan biasa, nggak apa-apa ya. Dikit 2 lembar misalnya. Nah, untuk pertanyaan tadi gimana ya? Apakah Anda dicecer kah atau gimana, dicecer teh bahasa Indonesia naon deh? Jadi banyak pertanyaan gitu nggak sih? Karena alhamdulillah sih dapat dosen pengujinya tuh baik. Jadi dari sebelumnya tuh dosen pengujinya tuh ada yang minta gitu, Mbak minta naskah skripsinya punya nyata gitu. Terus aku ngirimin skripsinya, terus sama dosennya tuh dikasih pertanyaan sama revisi beberapa. Jadi kata dosennya tuh pas tadi di sidang tuh bilang, jadi sebenarnya saya ngasih pertanyaan di sebelumnya tuh untuk biar Mbak tuh bisa mempersiapkan nanti pas di sidang gitu. Dan ternyata alhamdulillah berkat dari dosen yang udah memberi pertanyaan dari sebelum hari H, dan aku bisa mempersiapkan kayak gitu. Jadi pas prakteknya, pas sidangnya di hari H-nya itu nggak terlalu bingung, udah ada gambaran pertanyaan dari apa yang mau ditanyain dari dosen kayak gitu. Tapi tetap aja sih ada yang bukan ngebantai sih ya, mungkin lebih tepatnya mempertanggungjawabkan hasil ya. Selama penelitian kita banyak pertanyaan dan alhamdulillah sih terjawab dan nilainya juga. Oke deh, kayaknya gitu kita ulas kembali. Jadi teman-teman, sebelum sidang persiapkan skripsi Anda dengan baik-baik, jangan sampai lupa kembali. Kemudian sekarang karena sedang online, jadi persiapan jaringan kayak gitu juga. Berarti persiapan laptop, jangan sampai nge-lag kayak gitu ya. Soalnya kejadian waktu saya ada teman saya gitu. Kemudian mental terutama, jaga terus kesehatannya. Makan jangan lupa gitu ya, berbanyak minum. Dan yang paling penting istirahat dan doa, itu yang paling penting. Doa kepada orang tua,
Doa kepada Allah. Pada Allah, doa kepada teman-teman semua. Iya. Soalnya teman-teman, ya pokoknya gitu lah, teman-teman pasti nanti akan merasakan. Jadi kita, Iya. apa ya, tambahan lagi apa ya? Ada tambahan lagi mungkin? Pokoknya buat teman-teman yang mungkin akan menghadapi dalam penyusunan skripsi atau yang sekarang sedang menjalaninya, semangat. Pokoknya jangan sampai kita tuh nggak tahu sama apa yang mau kita lakuin. Harus benar-benar persiapannya itu, pokoknya benar tadi kata Wahyu, kata Awai, mental, fisik juga, terus minta restu ke orang tua, minta doa ke orang tua, karena seperti yang kita ketahui kan, ridhonya orang tua tuh juga ridhonya Allah gitu. Pokoknya semangat terus, nggak boleh menyerah meskipun katanya tuh, ih aku capek, aku bingung kayak gitu. Boleh untuk istirahat, tapi jangan sampai putus asa. Pokoknya jangan sampai berhenti meskipun kamu nggak bisa ngejar target sesuai target kamu. Yang penting ada gitu yang dikerjain, selangkah, 2 langkah. Kamu nggak bisa lari, kamu masih bisa berjalan. Kamu kalau nggak bisa berjalan masih bisa merangkak. Apapun caranya, pokoknya harus ada yang dikerjakan gitu. Nggak boleh nggak ada kayak gitu. Gila, keren banget, Ai. Mantap. Oke deh, terakhir dari saya, mungkin kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Judul skripsi Ai tadi apa, Ai? Pengaruh pemberian sediaan X selama 28 hari terhadap jumlah eritrosit dan nilai hematokrit pada tikus jantan Gallus prawidaulai. Keren. Oke, dan terakhir ini sangat-sangat terakhir. Apa? Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan yang paling utama kepada kedua orang tua dan kakak-kakak atau keluarga di rumah. Ya, Mungkin aja nonton nanti. ya. Buat dosen, yang paling utama sih dosen pembimbing skripsi ya, yang dari awal membantu menyusun skripsi sampai selesai, kepada Bapak Dr. Akrom, Magister Kesehatan, terus kepada dosen penguji Bapak Dr. Apoteker Muhammad Saiful Bahri MSI, dan dosen penguji yang kedua Ibu Dr. Apoteker Laila Hayunurani MSI yang telah menguji dan memberi masukan kepada saya sehingga alhamdulillah saya lulus dengan nilai yang bagus. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kepada orang tua, keluarga, terima kasih kepada teman-teman, termasuk teman-teman keluarga Galuh Rahayu, pokoknya yang selama 4 tahun bisa menemani saya gitu kuliah di Yogyakarta. Kalau nggak ada kalian juga kayaknya aku teh nggak nemu keluarga yang sama-sama Sunda merenya kayak asa di lembur gitu. Pokoknya ini tuh kayak asrama tuh udah kayak jadi tempat kosan kedua aku. Terima kasih semuanya, pokoknya yang sudah membantu, yang sudah mendoakan, yang sudah support. Terima kasih semuanya. Mantap. Ibu bapak siapa namanya? Ucapin dong sama kakak. Ibu bapak aku, Bapak Deddy Kurnadi, dan ibu saya, Ibu Quraisin, dan kakak saya juga Aziz Abdillah yang di rumah semuanya. Pak Haji, selamat, adekmu sudah ini nih, udah sidang, kantun Iya. wisuda, mantap. Iya, wisuda. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan buat teman-teman yang akan melaksanakan sidang. Ya. Mungkin tiap orang beda problemnya masing-masing, punya problemnya masing-masing. Ya. Tapi kurang lebihnya mungkin gambarannya sama aja kayak gitu. Ya, tinggal pintarnya teman-teman aja bagaimana mengatur waktu, makan dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembahasan hari ini. Sekali lagi ini mah hadiah buat Ai juga. Mohon maaf karena saya tidak mengasih apa-apa. Jadi saya bikin konten ini aja supaya kalau Ai kangen sama saya, kalau kangen sama Pasti kangen. dia pasti kangen sama anak-anak dan lainnya. Nanti tinggal tonton konten ini aja. Ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Dadah.